Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan cara pembacaan diagram TS. Langsung saja masuk ke materi pembacaan diagram TS. Di sini saya akan membacakan ada 3 karakteristik dari massa air. Yang pertama AABW Antarctic Bottom Water atau suhu rendah. Yang kedua NADW North Atlantic Deep Water salintas tinggi. Yang ketiga AAIQ Atlantic Emergent Water salintas rendah. Di sini dapat digunakan untuk melihat kestabilan kolam air. Nah, contoh rumusnya, pembacanya saya gambarkan. Di sini kita menggambar tiga dua 28 24 20 16 Langsung saja di sini kita bahas tentang pembacaan diagram TS. Saya mengaplikasikannya ke dalam kestabilan kolam air. Nah, di sini berada 15 meter. Jika 15 sampai 30 yaitu posisinya netral. Nah, dari 30 meter hingga 800 meter yaitu stabil. Dari kedalaman tersebut dijelaskan tidak stabil kurva TS memotong kurva. Ini adalah diagram pH. Garis biru yaitu garis suhu, garis merah yaitu kubah saturasi, garis lain yaitu entropi dan volume spesifik, kemudian garis hijau dalam kubah yaitu awal zat keadaan subcooled. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu diagram pH. Diagram pH atau tekanan pH entalpi merupakan diagram dengan sumbu X menunjukkan entalpi dengan lambang H dan sumbu Y menunjukkan tekanan dengan lambang P. Selain dua besaran tersebut, terdapat garis-garis atau kurva lain yaitu suhu, entropi, dan volume spesifik. Garis-garis tersebut menunjukkan bahwa titik yang berada dalam garis yang sama memiliki besar yang sama. Sebagai contoh, garis biru pada gambar menunjukkan garis suhu 300 derajat, maka sepanjang garis tersebut bersuhu 300 derajat. Begitu juga dengan garis yang lain. Selain garis-garis besaran tersebut, terdapat kubah saturasi dengan garis berwarna merah pada gambar yang berbentuk kubah. Kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fasa zat. Di dalam kubah merupakan daerah di mana fasa dari zat berupa campuran gas dan cair. Di bagian kanan terdapat garis saturasi gas atau gas jenuh. Di garis ini zat dalam keadaan jenuh gas. Jika sedikit ke kiri, maka ada bagian yang mencair, dan jika sedikit ke kanan, maka sudah terjadi superheated. Superheated adalah keadaan suatu zat yang dalam keadaan jenuh mengalami kenaikan suhu. Kemudian, di bagian kiri terdapat garis saturasi cair atau cair jenuh. Di garis ini zat dalam keadaan cair jenuh. Jika sedikit ke kanan, maka sebagian zat akan menguap menjadi gas. Kemudian jika sedikit ke kiri, maka ada zat yang menjadi subcooled.
Subcooler adalah keadaan suatu zat dalam keadaan gas jenuh mengalami penurunan suhu. Proses 1 ke 2, zat dalam keadaan subcooler menerima kalor sehingga terjadi kenaikan suhu sampai zat menjadi saturasi cair. Entalpi pada zat akan naik. Proses 2 ke 3, zat tersebut menerima kalor, akibatnya entalpi naik. Dalam tahap ini kalor tidak mengubah suhu zat, melainkan merubah fasa menjadi gas. Zat yang tadinya berupa saturasi cair mulai berubah menjadi gas atau menguap. Proses 3 ke 4, setelah berfasa saturasi gas, zat itu menerima kalor, akibatnya entalpi terus naik. Pada proses ini terjadi kenaikan suhu sehingga zat menjadi superheated. Kemudian dari proses 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 terjadi pada tekanan yang sama. Untuk setiap zat memiliki diagram pH masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suito Sugeng akan menjelaskan tentang prinsip dari refrigerasi serta pengertian dari refrigerasi itu sendiri. Jadi, pengertian refrigerasi itu adalah suatu usaha untuk memelihara tingkat suhu dari suatu objek atau ruangan agar suhunya lebih rendah dibanding dengan suhu lingkungannya, dengan cara penyerapan panas dari ruangan tersebut, dan dapat juga diartikan dengan suatu proses pengelolaan terhadap panas. Selanjutnya adalah prinsip refrigerasi secara umum. Prinsip dari refrigerasi adalah suatu proses penyerapan panas yang ada di dalam ruangan tertutup dan kedap, dan memindahkan serta mengenyahkannya panas tersebut ke luar ruangan. Refrigerasi itu sendiri memanfaatkan sifat-sifat dari panas refrigeran. Refrigeran berfungsi untuk menyerap panas udara yang ada di dalam ruangan yang akan kita dinginkan, serta berfungsi juga untuk memindahkan panas udara tersebut ke luar ruangan. Ada beberapa proses dari unit mesin refrigeran. Yang pertama adalah penguapan, di mana proses ini adalah proses refrigerasi cair di dalam evaporator menguap pada suhu yang tetap. Kemudian pemampatan, di mana proses ini adalah proses dari refrigeran yang berupa uap dingin dari evaporator kemudian dihisap oleh kompresor, lalu dimampatkan sehingga suhu dan tekanannya menjadi naik. Dan yang ketiga adalah pengembunan, di mana sebenarnya proses ini sebenarnya adalah mengenyahkan panas dari refrigeran yang bersuhu dan bertekanan yang tinggi di dalam kondensor. Di mana medium utamanya adalah berupa air dan udara, sehingga panas yang ada dari refrigeran tersebut bisa diserap oleh medium tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pemuaian, di mana proses ini adalah pengaturan terhadap bentuk refrigeran supaya memuai, sehingga terjadinya percepatan penguapan refrigeran dingin di evaporator. Beberapa komponen utama mesin refrigerasi. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor merupakan komponen utama yang berfungsi untuk menghisap, memampatkan, kemudian menekan uap pada refrigeran
agar bersirkulasi ke semua sistem, sehingga dapat terjadinya perbedaan antara sisi bertekanan tinggi dan sisi bertekanan rendah. Ada beberapa jenis dari kompresor menurut konstruksinya. Yang pertama adalah kompresor torak, terus kompresor putar, dan kompresor hermetik, dan kompresor semi hermetik, dan yang terakhir adalah kompresor skrup. Dan selanjutnya adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk melepaskan panas yang diserap oleh refrigeran di evaporator dan panas yang terjadi selama kompresi. Juga bisa merubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigeran. Selanjutnya adalah katup ekspansi. Katup ekspansi bertujuan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan tinggi sehingga menjadi cairan yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Ada beberapa tipe katup ekspansi. Yang pertama adalah pipa kapiler, yang kedua adalah katup ekspansi manual, katup ekspansi otomatis, dan katup ekspansi termotestik. Dan selanjutnya ada evaporator, berfungsi untuk menyerap panas atau air yang ada di dalam ruangan yang ingin kita dinginkan dan melepaskan kalornya melalui kondensor ke luar ruangan yang tidak kita dinginkan. Dan yang terakhir adalah refrigeran. Refrigeran ini merupakan suatu media pendingin yang mampu menyerap, yang bertujuan untuk menyerap kalor dari lingkungan maupun melepaskan kalor ke luar lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suito Sugeng akan menjelaskan tentang COP. COP merupakan prinsip COP merupakan perbandingan antara desired output dan required input, di mana output yang diinginkan dibagi dengan input yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diinginkan merupakan efek dari pendingin, di mana jelas di sini efek dari pendingin itu tersebut adalah kalor yang dihasilkan oleh evaporator. Sedangkan input itu sendiri adalah merupakan hasil dari kerja kompresor. Dengan demikian kita dapat merumuskan dengan COP sama dengan Q evaporator dibagi dengan W kompresor. Untuk mencari Q evaporator sendiri adalah M dot dikali H2 dikurang H1. Untuk mencari W kompresor adalah M dot dikali H3 dikurang H2. Jadi untuk lebih menyederhanakan rumus tersebut adalah COP sama dengan M dot dikali H2 dikurang H1 dibagi dengan M dot dikali H3 dikurang H2. Untuk keterangan dari H1, H2, dan H3, terus apa itu M, saya akan menjelaskan. Jadi H2 itu adalah entalpi dari output evaporator atau input dari kompresor. Sedangkan H1 adalah input dari entalpi dari input kompresor atau katup ekspansi.
Sedangkan H3 adalah input dari kompresor atau output dari kompresor atau input dari kondensor. Sedangkan M itu adalah laju aliran massa dari aliran massa dari entalpi refrigeran. Jadi di sini COP itu tidak memiliki satuan karena M dan W memiliki satuan yang sama, yaitu kilometer per watt kilometer per second. Jadi cukup sekian. Jadi rumusnya seperti ini. Semoga kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.